Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Jadi kisah anak teman saya yang semula beragama Islam, kemudian dia berpindah agama karena ingin menikahi kekasihnya. Nah, kalau yang kasus seperti itu, apakah kita sebagai orang tua ikut berdosa karena anak kita mengimani selain agama Islam? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sebuah dilema cinta antara cinta antara orang tua, antara keyakinan gitu Sat ya. Tapi ketika kita di posisinya sebagai orang tua nih Sat, menghadapi anak yang memutuskan untuk berpindah keyakinan selain Islam. Ini seperti apa Sat? Bagaimana menghadapinya dan apakah orang tua juga akan terkena konsekuensinya atau menanggung dosa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang membolehkan nikah dengan ahli kitab. Ahli kitab tentunya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, baik itu Zabur, Injil atau Taurat. Yang dibolehkan itu laki-laki. Karena laki-laki, ini pendapat yang sebagian kecil ulama. Kita harus pahami sahabat hikmah bahwa kadang beda negara itu kita beda pendapat ya. Di kita lebih banyak memakai mazhabnya Syafi'i. Tata caranya sudah diatur. Tapi di Mesir mazhabnya justru lebih banyak pakai Hanafi atau Maliki. Ini beda-beda mazhab. Termasuk pendapat ulama ini banyak perbedaan. Tapi apapun perbedaannya, yang boleh menikahi itu adalah ketika posisinya laki-laki. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia untuk membawa istrinya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan akan dibawa oleh suaminya. Nah, dalam hal ini anak kita tiba-tiba dengan alasan tertentu dia mau pindah agama misalnya. Makanya kenapa sedari kecil kewajiban kita itu dari anak bukan hanya ketika dia dilahirkan. Ketika anak sudah masuk umur bulan keempat dalam kandungan istri atau dalam kandungan ibunya. Itu harus sudah diperkenalkan dengan kalimat-kalimat Islam. Makanya jangan heran kalau ada seorang bapak ngajak bicara atau baca sholawat di depan perut istrinya. Itu dalam rangka mengenalkan Rasulullah. Terus dia baca Quran, murotal, mengenalkan Allah. Nggak sampai di situ, lahir anaknya diazankan di sebelah kanan, diikomatkan sebelah kiri. Cuman jangan diazankan juga kelewatan ya. Mentang-mentang 10 tahun nggak punya anak, pas anaknya lahir saking bahagia diazaninnya pakai toa misalnya gitu kan. Waduh. Wah, pada biru kupingnya. Ya biasa aja azannya. Toa masjid lagi kan? Makanya. Sudah diperkenalkan. Termasuk ketika kita memberikan contoh, kan prinsipnya gini rumusnya. Kalau pengen punya anak soleh, solehkan diri sendiri. Ya. Kalau pengen punya anak solehah, solehahkan diri sendiri. Buat ibunya gitu kan. Nah itu dengan dari mulai cara bicara, udah sangat menentukan gitu. Supaya dia mengenal bahwa ya Islam itu agama yang betul indah. Ini bagian dari usaha-usaha. Masalahnya adalah ketika usahanya sudah maksimal atau belum. Ya. Jangan sampai kita hanya mengenalkan Quran itu lewat guru ngaji. Beda loh. Jangan hanya mengenalkan hadis kebaikan Rasul dari guru ngaji. Nah, guru ngaji bisa bayar gampang. Enggak. Apa yang disampaikan seorang ayah, semampu dia itu memiliki rasa yang beda ketika disampaikan oleh guru ngaji. Makanya kewajiban seorang laki-laki kalau mau nikah bukan hanya sekedar PR beli mahar, enggak. Bagaimana dia bisa ngaji dulu supaya bisa ngajarin istri sama anak-anaknya, kan gitu PR-nya ya. Nah, seorang anak ini jangan hanya diperkenalkan Al-Quran lewat guru ngaji, tapi lewat kebaikan-kebaikan dia sehari-hari. Ayah mau pakai sepatu baca bismillah, dilihat sama anak. Oh berarti kalau ayah mencontohkan dijamin 100% garansi dia bakal ngikutin. Kan daya rekam anak itu kuat ya. Dimulai dari bulan keempat tadi dalam janin. Usahanya udah maksimal Ustadz. Ya karena pergaulan, karena temen, doktrinisasi dan lain sebagainya. Dia mau pindah agama. Kewajiban kita tetap watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Sabar dalam menyampaikan kebenaran. Sabar, tunjukkan bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin. Karena hak setiap anak untuk menentukan skillnya apa, kuliahnya di mana.
Makanya banyak orang bijak bilang anak bisa kita rumahkan jasadnya tapi tidak dengan hati dan kemauannya. Betul. Jadi ketika seorang anak mau pindah agama, kita tetap punya kewajiban untuk mengajak dia istiqomah dalam Islam. Kalau tiba-tiba dia berubah, nah inilah yang dibilang al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kita hanya dikasih kewajiban berusaha semaksimal mungkin. Doakan. Caranya bukan hanya mendoakan, mencuri perhatian Allah lagi lewat sedekah, bahagiakan orang lain. Bisa jadi ternyata bukan doa dari kita yang Allah dengar tentang anak kita ini. Bisa jadi dari orang lain yang kita senengin, yang gak kita sangka-sangka. Apalagi sampai dia ngucap, doain supaya anak saya istiqomah dalam Islam, gak berubah haluan, gak pindah agama. Jadi perbanyak kebaikan-kebaikan, itu usaha. Masalah hati, Nah itu dia. nah, itu urusan Allah. Makanya ada doa ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati kami, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinik, untuk terus yakin kepadamu. Itu doa untuk menjaga akidah anak cucu kita. Nah kalau ngomongin anak nih Ustaz, kan dari tadi kita juga sering bahas bahwa ya anak itu ya titipan gitu. Betul. Berarti kalau kita dikaruniai anak, kita dapat amanah dititipin nih sama Allah. Betul, kesempatan. Kesempatan. Nah tapi bagaimana dengan mungkin beberapa pasangan yang sudah lama menikah, Oke. tapi kemudian belum juga dikaruniai anak. Apakah dia tidak dapat kepercayaan untuk mendapatkan titipan dari Allah tersebut atau seperti apa? Nah, kita akan bahas ini usai jeda sahabat Hikmah.